Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pendeta Patricia Sapakoli, hostnya podcast Tanpa Podium di Satu Ayat Saja. Satu ayat kali ini didasarkan pada Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Fakta yang pertama dari Kidung Agung pasal 8 ayat 6 ini, yaitu kata Tuhan dari seluruh kitab Kidung Agung ada di ayat ini. Yang kedua, ini jadi salah satu nas pembimbing pasangan yang baru menikah di tanggal 13 November kemarin. Yeay! Orang-orang di balik layarnya podcast Tanpa Podium. Selamat menikah Jojo dan Desi. Ini bicara soal perjalanan 10 tahun kurang lebih yang kemudian pada akhirnya menempuh juga proses demi proses sampai peneguhan dan pemberkatan perkawinan serta resepsi yang ditundanya beberapa kali karena PPKM. Penundaan-penundaan itu ternyata kemudian tidak membuat cinta mereka surut, tapi kemudian cinta mereka semakin kuat. Sama seperti yang Kidung Agung sampaikan bahwa bisa jadi ya apa yang terjadi dalam kehidupan Jojo dan Desi, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Kalau sudah ada meterai, sah sudah gitu ya. Pokoknya dia tetap tempel terus di sana. Sudah menjadi bagian yang kemudian menunjukkan komitmen dan kemudian gairah hasrat untuk saling mencintai satu dengan yang lain itu terus bernyala-nyala seperti nyala api Tuhan. Mau menggambarkan bahwa sepasang kekasih itu sungguh-sungguh mendalami apa yang mereka rasakan dan kemudian di dalam rasa yang mereka hayati itu mereka mau melakukan berbagai macam perkara untuk saling mengasihi. Tapi seringkali dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini perkara mencintai itu perkara rumit. Ada yang bisa seperti Jojo dan Desi sampai akhirnya menikah dan menjalani anugerah Tuhan Allah. Tapi ada juga yang kemudian patah berkali-kali, lalu tumbuh berkali-kali, juga gugur berkali-kali, tapi kemudian berani untuk mencintai lagi berkali-kali juga. Ada seorang penulis yang menuliskan begini, Eko Saputra Poserato. Dia menulis, cinta itu buta atau memberi cahaya. Satu yang pasti, ketika jatuh terlalu dalam pada hubungan, semua yang awalnya masuk akal menjadi tidak masuk akal. Kita berani melakukan apapun demi cinta, termasuk mengorbankan diri sendiri, termasuk rela kehilangan diri sendiri dan dijajah oleh senjata yang kita bikin sendiri. Ada kalanya kita sudah dilukai, sudah diselingkuhi, tapi tetap saja bisa memaafkan dirinya, memberinya kesempatan kedua, ketiga, bahkan berkali-kali, dan itu membuktikan bahwa kita sudah teramat buta. Tapi jangan terjebak dengan kata aku sayang padamu, aku janji akan berubah. Sebab berubah bukan datang dari barisan kata-kata dan teknik mata yang menipu, melainkan dari tindakan nyata. Jadi, jangan membuang waktu untuk berada dalam hubungan yang merugikan diri sendiri. Pergi segera dan lepaskan diri dari penjara masa lalu. Ingat bahwa orang yang mengasihimu dengan sungguh tidak akan membiarkan air matamu jatuh penuh pilu. Jadi, barisan tulisan ini mau menyeratkan kepada kita semua bahwa betul kalau kita sungguh-sungguh mencintai seseorang, kadang-kadang kita mau melakukan segala-galanya. Tapi harus pakai hikmat. Bicara perasaan itu juga harus dibarengi dengan logika yang sehat. Logika yang berpikir bahwa bicara mencintai itu bicara saling. Jadi harus ada relasi saling di dalamnya. Kalau ada satu yang lebih sering melukai, lalu satu yang lebih sering memberi, maka patut dipertanyakan relasi tersebut. Bahkan kemudian kita patut mempertanyakan pada diri, apakah kita sungguh-sungguh dibutakan oleh cinta
atau kemudian kita mau mencintai dengan sungguh sekalipun ada begitu banyak kekurangan demi kekurangan dan keterbatasan demi keterbatasan. Bedanya harus jelas. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai orang tersebut, maka kita juga harus membiarkan dia bertumbuh dengan tidak membiarkan dia melakukan kesalahan berkali-kali yang menjadi kebiasaan tanpa perasaan yang kemudian akhirnya melukai orang-orang tertentu saja. Jadi bicara mencintai itu bicara peristiwa yang sungguh-sungguh atau perasaan yang kemudian menjadi tindakan nyata yang sungguh-sungguh harus dirayakan. Dan kalau kita bisa merayakannya dengan keluarga, dengan sahabat, dengan kerabat, tidak melulu harus dengan pacar misalnya, rayakanlah itu dengan sukacita. Kalau kita bisa merayakannya dengan pacar yang adalah anugerah Tuhan juga, maka rayakanlah dengan bijaksana. Sampai nanti kalau Tuhan izinkan kita menikmati anugerahnya dalam lembaga pernikahan yang kudus, maka rayakanlah itu dengan sukacita. Sambil terus-menerus melatih diri untuk kita juga berkomitmen. Kalau mau orang lain mencintai kita dengan sungguh, kita juga harus berkomitmen mencintai orang lain dalam kesungguhan, bukan kepalsuan. Sama seperti ketika Tuhan sudah mencintai kita dengan sungguh-sungguh, maka kita juga harus mencintainya dengan sepenuh hati. Tidak ada yang terlalu atau berlebihan untuk Tuhan. Karena Ia memberikan yang segala-galanya untuk kita. Mari mencintainya dengan sungguh-sungguh. Sehingga nama Tuhan Allah dimuliakan lewat seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian.